Oke, Bang, ini mungkin untuk persiapan besok, Bang, ketika sidang kedua ya bisa dibilang, itu mungkin seperti apa nih, Bang? Apakah nanti Pak RK datang seperti apa? Jadi gini, ini sidang biasa, tidak ada persiapan luar biasa. Jadi kami tanggal 28 Mei nanti hadir mewakili Pak Ridwan Kamil sebagai tergugat dalam perkara nomor 184 tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bandung. Kehadiran kami tentunya sebagai komitmen kami, sebagai keseriusan kami menghadapi gugatan dari LM sendiri tentang perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Nah, kemarin kan ada penundaan persidangan, kami sudah menyampaikan surat secara resmi kemarin tanggal 19 Mei, kemudian pada hari besok ya kalau tidak salah, besok itu akan sidang perdana. Nah, perdana artinya itu adalah pemeriksaan semua terkait dengan penggugat, terkait dengan tergugat, apakah hadir penggugat, apakah tergugat hadir, bagaimana dengan pemeriksaan saksi, surat kuasa dan kelengkapan administrasi dari pengacara. Itu sidang perdana besok. Jadi kami hadir mewakili Pak Ridwan Kamil. Pertanyaan berikutnya, kenapa Pak Ridwan Kamil tidak hadir, kan gitu ya? Nah, tidak ada kewajiban dari Pak Ridwan Kamil untuk hadir dalam sidang perdata. Ingat, ini perdata bukan pidana. Dalam hukum acara perdata, bahwa kuasa hukum bisa mewakili prinsipal. Dalam sidang perdana pun nggak ada kewajibannya gitu loh. Jadi karena nggak ada kewajiban secara hukum, ya ngapain hadir gitu loh. Ya kalau misalnya LM hadir ya silakan, itu hak dia. Tetapi bagi Pak Ridwan Kamil sendiri, beliau sibuk, banyak kegiatan beliau yang bermanfaat untuk masyarakat, ya beliau memutuskan tidak hadir. Bukan berarti nggak serius menanggapi gugatan. Buktinya menunjuk kami selaku kuasa hukum. Nah, menunjuk kami selaku kuasa hukum itu bentuk profesional menghadapi gugatan LM sendiri. Gitu kira-kira. Oke, lalu gimana nih Bang? Makin kesini makin banyak laporan terhadap lawan Abang dari pihak Lisa Mariana. Terakhir diduga tipu pembeli dari Piama. Seperti apa nih Bang? Ya kami nggak mau menanggapi ya secara ini. Ya kita tinggal lihat aja. Kalau memang ada dugaan yang dilakukan LM di luar sana, ya tentu itu kan menunjukkan sesuatu yang mungkin sesuatu yang tidak baik. Tapi sekali lagi kami tidak mau menanggapi urusan pribadi. Ya kami fokus kepada gugatan ini aja. Tapi dalam hal proses hukum ini akan menjadi double nggak sih Bang? Memperberat Lisa sendiri dengan banyaknya laporan. Ya itu bisa menjadi catatan. Tetapi kembali lagi bahwa ya kami tidak mau menanggapi lah urusan-urusan pribadi. Sekali lagi bahwa ini urusan hukum, bahwa ada gugatan di Pengadilan Negeri Bandung yang dilakukan oleh LM, ya kami hadapin gitu loh. Bang, juga ditambah kemarin kan Lisa Mariana mengatakan kecewa karena Pak RK tidak hadir dalam persidangan somasi pertama ya, mediasi pertama. Dirinya sudah begitu aktif mempercantik diri, namun Pak RK tak kunjung hadir. Gimana nih Bang? Ya kecewanya nggak berdasar. Apa dasar kecewanya? Emang hubungan apa? Ada hubungan personal? Kan tidak. Ada hubungan profesional? Kan tidak. Lalu kecewa ya itu nggak berdasar kecewanya gitu loh. Kami ya menanggapi kecewanya sesuatu yang sesuatu yang biasa aja. Ngapain kecewa kan gitu. Kecuali ada semacam kewajiban di dalam hukum acara perdata bahwa tergugat wajib hadir. Ini kan tidak. Jadi ya kita santai-santai aja lah. Ya dia cewek nggak berdasar menurut kami. Dan Abang juga sudah siap untuk membuktikan bahwa Pak RK tidak sesuai dengan yang digugat oleh LM. Ya ini kan gugatan perbuatan hukum. Nah, dalam konteks hukum, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus buktikan. Ya dia yang buktikan, bukan kami yang buktikan. Karena kan dia mengklaim. Ini kan mengklaim sebagaimana yang sudah disampaikan di media. Ini kan sebetulnya mengulang-ulang nih sebetulnya. Gugatannya mengulang-ulang apa yang ada di publik yang dia sampaikan dalam konferensi pers. Dia gugat lagi. Nah, tentu ini bagi kami ya kami hadapin saja gitu gugatannya gitu loh.
kira-kira gitu. Atau ini salah satu cara dia untuk menghambat proses pidananya di Barreskrim? Nggak ada hubungannya. Di dalam pidana di Barreskrim itu kan terkait konteks pencemaran nama baik. Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 51, pasal 45, pasal 27A Undang-Undang ITE. Itu jelas kita laporkan, nggak ada kaitan kayak gitu. Kalau prosesnya sejauh ini, proses hukum di Barreskrim seperti apa nih? Nah, proses di Barreskrim saat ini, informasi yang kami peroleh itu sudah tahapan pemeriksaan saksi 6. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat, yang waktunya kapan Barreskrim yang akan menyampaikan. Tapi informasinya ya kemungkinan ya bulan-bulan inilah, kan gitu ya, kemungkinan ya itu baru ini kami prediksi kami ya, mudah-mudahan bisa dipanggil sebagai terlapor, dan itu juga sudah disampaikan sama Direktur Cyber Mabes Polri bahwa akan memanggil LM sendiri gitu. Bang, tapi ini kan bisa dibilang kan perkara pidana dan juga perdata kan berjalan beriringan, Bang. Betul. Apakah nantinya akan ada satu yang bisa dibilang tuh ditunda, Bang? Enggak, apa dasar hukumnya apa ditunda? Enggak, ini kan berdua hal yang berbeda. Dan nggak ada hubungannya dengan urusan di perdata. Kami kan menyampaikan kan gugatan ke Barreskrim kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM yang menyebarkan informasi seolah-olah kan itu ya, seolah-olah dirinya punya anak dengan RK padahal belum punya data otentik. Kan ini problemnya. Dia menyampaikan ke media bahwa dia punya anak dengan Ridwan Kamil, tapi kan harus punya data dulu baru menyampaikan. Kalau nggak punya data lalu menyampaikan, namanya apa? Kan pencemaran nama baik. Nah, itu yang kami adukan ke sana. Kalau dia ngadukan ke Pengadilan Negeri Bandung, itu kan urusan gugatan perbuatan melawan hukum, nggak ada kaitannya gitu loh, sama sekali nggak ada kaitannya. Oke Bang, ini kan juga pihak Elisa bilang dengan adanya gugatan yang diajukan pihak mereka ke Pengadilan Negeri Bandung, salah satu upaya langkah hukum mereka untuk bisa dibilang tuh untuk melakukan tes DNA, Bang. Tetapi kan sebenarnya bisa di luar itu kan, Bang, sebelum masuknya ke ranah hukum, Bang, untuk melakukan tes DNA. Tes DNA kan gini ya, ini harus clear ya. Tes DNA itu tidak bisa serta-merta datang ke rumah sakit. Harus melalui prosedur hukum. Salah satunya adalah laporan polisi. Kami sudah melaporkan ke Barreskrim pasal 27 Undang-Undang ITE. Itu jelas. Kalau itu sudah ada, maka nanti semua pihak kan sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk Revalino yang mengaku sebagai ayah biologis sudah diperiksa. Beliau minta di tes DNA. Di dalam BAP-nya saya dapat informasi dari pengacaranya meminta untuk melakukan tes DNA, dan polisi akan melanjutin, termasuk juga nanti anaknya, termasuk Pak Ridwan Kamil. Jadi semuanya nanti akan dites DNA. Itu. Bang, tapi pihak sana mengatakan prinsipal harusnya hadir di mediasi dan berharap prinsipal. Kan ini baru sidang pertama. Ya, nanti Ya. apakah nanti. Jadi gini, ini baru sidang pertama, besok sidang perdana. Nah, kalau di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan ada ketentuan itu. Itu pun biar teman-teman tahu juga bahwa prinsipal penggugat dan tergugat bisa diwakilkan ke pengacara. Bisa diwakilkan, tapi alasan ketidakhadirannya harus yang sah. Misalnya apa? Kalau misalnya sakit dengan adanya surat dokter, kalau misalnya di bawah pengampuan, kalau misalnya sedang berada di luar negeri atau sedang menjalankan profesi, ini dibenarkan oleh undang-undang Perma. Tapi memang di dalam Perma itu bahwa wajib hadir dalam mediasi. Tanggal 28 nanti itu bukan mediasi, tapi sidang perdana. Itu kira-kira. Bang, tapi kalau bisa dibilang tidak ada kaitannya, sedikit ada kaitannya sini Bang, bicara ekonomi. Tujuan Lisa adalah kan ingin embel-embel asuh anak, ekonomi lah gitu kan, untuk tanggung jawab. Di sisi lain baru-baru ini laporan kan terkait ekonomi juga Bang, karena dia menipu pembeli piyama. Seperti apa nih Bang? Ya, saya nggak mau nanggapin itu ya. Maksud saya begini, kalau terkait dengan kalau Pak RK kan dalam klarifikasi selalu menyatakan ini ada motif ekonomi.
Nah, tinggal ya kalau kami menyampaikan ya memang motif-motif itu banyak. Salah satunya dugaan motif ekonomi. Ya tentunya ya apa yang dia sampaikan di dalam gugatannya ada biaya-biaya dan segala macam. Dan biaya-biaya itu kan dia harus buktikan. Tidak bisa serta-merta orang mengajukan gugatan bahwa ini biaya segala macam. Tetapi kan harus ada dasarnya. Sekarang dasarnya apa? Nah, kembali lagi sekali lagi saya tidak mau terlalu dalam karena ini baru sidang pertama, Bos. Gitu. Lalu bagaimana melihat Lisa sedikit keluar nih Bang? Lisa belakangan ini mempercantik diri hingga sampai kemarin ke itu urusan dia lah, pribadi lah. Kita nggak usah nanggapi urusan mempercantik diri, Bos. Bang, ini kan juga ada kabar terbaru Bang terkait Lisa yang bisa dibilang tuh ada yang melaporkan, yaitu salah satu LBH di Bandung. Lisa dilaporkan atas video asusilanya yang tersebar. Itu bisa dibilang tuh ketika video tersebut tersebar itu masih dalam kasusnya dengan Pak RK. Gimana tuh Bang mungkin? Jadi gini, kalau ada laporan masyarakat terhadap video ya, saya juga belum lihat tuh videonya. Tapi dengar desas-desusnya aja, tuh ada video katanya. Kalau ada masyarakat yang melaporkan, itu hak masyarakat. Karena Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang 44 tahun 2008 itu juga mengatur. Saya baca juga ada pasal 34 bahwa barang siapa dengan sengaja atas persetujuan dirinya menjadi objek. Ini ingat, menjadi objek atau model muatan pornografi, ancaman hukumnya 10 tahun penjara, dendanya 5 miliar. Kan gitu. Nah, kita nggak tahu nih pasal apa yang disampaikan oleh masyarakat terhadap itu. Tapi kalau ada itu, sekali lagi, ya itu dua hal yang berbeda. Itu berarti menunjukkan bahwa ya memang ada perilaku yang tidak benar. Kan gitu. Perilaku yang tidak benar, ya tinggal masyarakat aja yang menilai sejauh mana perilaku tersebut. Kalau terbukti ada pelanggaran pornografi, ancamannya juga ada. Tapi kami nggak mau intervensi, itu dua hal yang berbeda lah. Itu urusan dari pihak mana tuh ya? Di Polda ya? Polda Jawa Barat. Apalagi Polda Jawa Barat itu dua hal yang berbeda. Ya kemungkinan teman-teman ya mungkin dari ada masyarakat yang melaporkan, ya melihat bahwa ada semacam kegusaran, kegaduhan, ada video porno dan segala macam. Tapi kan semua harus diuji kan, apakah itu benar atau tidak. Andai kata itu benar, ya ada pasal yang menjerat, pasti ada pasal 34 saya baca, yang seperti yang jelaskan tadi, dengan sengaja atas persetujuan dirinya, ini kan persetujuan dirinya menjadi objek atau menjadi model atas muatan yang mengandung pornografi, ancamannya 10 tahun kalau itu benar dilaporkan oleh masyarakat. Kira-kira gitu, siap-siap aja. Berarti dalam artinya double nih Bang, bisa ya, kalau jika semuanya terbukti. Ya kalau dia terbukti melanggar undang-undang pornografi, ancamannya 10 tahun Ditambah yang di Barreskrim, ditambah dengan yang di... Ya nanti itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kan teman-teman kan tanya tadi soal itu kan, ya saya tangkapin gitu loh. Kira-kira gitu. Cukup kan? Oke Pak, ini kan kabarnya juga Pak RK kemarin baru saja melangsungkan haul almarhum dari Eril sendiri. Kemarin gimana Pak, mungkin kabar dari Pak RK sendiri? Oh, saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Yang pasti pesannya beliau kepada kami tim kuasa hukum untuk menghadapi besok, menjalankan menghadapi gugatan ini secara profesional. Menjalankan gugatan ini, menghadapi gugatan ini secara biasa saja, tidak ada persiapan apapun, karena ini gugatan perdata, kan gitu, gugatan perbuatan melawan hukum yang memang ya semua orang bisa melakukannya, tinggal dibuktikan saja, gitu aja, santai aja kita Pak, gitu ya. Oke Bang. Iya, jadi